Oke, baik, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Walaupun kita proses pembelajarannya masih dalam masa pandemi, tapi harus tetap semangat ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran di pagi menjelang siang ini, guru harap ketua kelas maju di depan, pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa menurut saya. Oke, terima kasih. Kelas. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi menjelang siang ini, Pak Guru mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa itu? Pengertian litosfer. Apa itu? Pengertian Pengertian di litosfer. Oke, baik. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu litosfer? Ada bisa? Coba ya kalau bisa angkat tangan. Oke, apa itu litosfer? Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Oke, ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai batuan pembentuk kulit bumi atau dikenal dengan lapisan litosfer. Litosfer itu dia merupakan lapisan batuan pembentuk bumi yang paling Luas. yang paling luar atau yang paling atas ini. Aktivitas manusia sehari-hari dilaksanakan di lapisan litosfer. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Pak Guru mau tanya dulu ini. Pernah lihat batu? Pernah. Ya. Batu itu, walaupun dia merupakan benda mati, tetapi sesungguhnya dia sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jalan, rumah, sampai ibu-ibu punya ulekan itu ada yang terbuat dari batu ya. Jadi walaupun dia itu benda mati, tapi dia sangat bermanfaat bagi manusia. Yang mau Pak Guru tanyakan, ada yang tahu tidak? Kira-kira batu itu yang kita lihat, yang kita gunakan itu dia awalnya dari mana? Proses pembentukannya. Yang tahu? Proses pembentukan batuan ada? Kompetensi dasar yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini bisa dibaca ya? Mengenali dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tadi yang sudah berjalan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai litosfer, jadi lapisan batuan pembentuk bumi yang paling luas. Oke? Kalau kamu perhatikan di depan ada gambar apa ini? Gunung. Gunung? Ada yang bilang gunung. Apa lagi ini? Gunung meletus. Kalau yang ini? Larva. Larva. Kalau yang ini? Batu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Bagus sekali. Coba. Gunung meletus mengeluarkan larva. Larva lama kelamaan akan membeku dan menjadi batu. Ya, membeku atau mendingin dan menjadi Batu. Oke, batu. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat dia. Secara garis besarnya seperti itu. Batu yang setiap hari kita temui, yang setiap hari kita lihat, itu ternyata dia berasal dari ini, dari magma. Magma yang ada di dalam perut bumi. Ini magma. Ketika ada tenaga yang mengeluarkannya dari dalam perut bumi berupa tenaga endogen, itu dia keluar. Proses meletusnya gunung api. Tetapi ada yang tidak sampai di luar, masih di dalam perut bumi sudah menjadi batu. Ada pun yang sampai di luar. Nah, batu apa saja itu Pak? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan. Batuan beku itu adalah batuan yang mengalami proses pendinginan dari awalnya pijar, panas, cair, dia membeku menjadi batu yang dikenal dengan batuan batu bor. Pak Guru akan memberikan kamu menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok saya akan tugaskan untuk membahas satu jenis batuan.
Bisa? Ini materi ajarnya, ini LKPD-nya. Ini disimpan dulu. Saya menjawab nanti. Ayah, dibuka dulu. Buka dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Dalen. Di sini saya sebagai moderator. Oke, sebelum kami menjelaskannya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Oke, di sebelah kiri saya ada Desi Puspita sebagai ketua, dan di sebelah kirinya Desi Puspita ada Siti Sudarmi sebagai penulis, dan di sebelah Siti Sudarmi ada Andri Bepianto sebagai pemateri. Oke, Judulnya apa? Akan bahas tentang apa? judul yang akan presentasikan adalah tentang bantuan. Sekali lagi saya memberikan kamu masing-masing kelompok 10 menit untuk membacakan materinya. Ada yang membacakan materi temannya dan ada yang membacakan materi yang dia punya. Siapkan pertanyaannya untuk kelompok lain. Ya? Boleh? Ada yang membaca materinya, ada yang membaca materi temannya supaya mempersiapkan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, saya berikan kamu waktu 5 menit. 10 menit. Oke, untuk kelompok 1 mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Saya persilahkan. Ayo. Ya. Kelompok 2 dan 3 jangan lupa ditulis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok Untuk 2 dulu. kelompok 2, bagaimana proses terbentuknya batu karang dan batu karang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jawaban atau pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana proses terbentuknya batu karang dan batu bara. Proses terbentuknya batu karang dan batu bara yaitu secara sedimen atau organik. Prosesnya yaitu adalah batuan sedimen yang terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme. Contoh terbentuknya batu karang dan batu bara yaitu sisa rumah atau bangkai binatang laut yang tertimbun di dasar laut, seperti karang, terumbu karang, ulang belulang, kotoran burung guano yang menggunung di Peru, lapisan humus di hutan, dan organisme-organisme lain. Yang perlu kita bahas. Selanjutnya coba perhatikan kamu punya LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Nah, LKPD-nya. Coba dibuka. Dibuka, disiapkan kertas tengah. Ya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan sini. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya mau memberikan refleksi dulu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada saya setelah kita mempelajari materi ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan kepada saya? Kesimpulan materi yang telah kita bahas hari ini. Ada yang bisa berikan kesimpulan? Oke. Coba ada yang bisa berikan kesimpulan di pertemuan kita kali ini? Ada yang bisa? Kalau bisa, tangan.
Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Menjelaskan sedikit lebih dalam. Oke, silakan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai batuan yang terdiri atas tiga, yaitu batuan hukum, batuan sedimen, dan batuan makanan. Batuan hukum merupakan batuan hasil pembentukan cairan magma, sedangkan batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk akibat proses pembentukan. Oke. Dan yang ketiga adalah batuan makanan, yaitu batuan hasil tubuhan dari bagian asal akibat proses pembentukan. Oke. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk materi kita kali ini kita membahas mengenai batuan pembentuk litosfer ya. Batuan pembentuk litosfer dia terbagi menjadi tiga secara umum, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Untuk pertanyaan tadi di awal guru bertanya, semua batuan itu berasal dari batuan beku, tetapi ada yang bukan berasal dari semua batuan itu dia berasal dari magma yang mendingin. Tetapi ada juga yang bukan berasal dari magma, yaitu batuan apa itu? Batu bara. Ya, batu bara dan batu karang. Jenis batuan ini selama proses pembentukannya dia mendapat bantuan dari organisme hidup, yaitu ada tulang-tulang ikan dan ada dari tumbuhan. Oke, itu saja yang perlu kita bahas. Oke, untuk pertemuan kita minggu depan kita akan membahas mengenai tenaga pembentuk muka bumi. Ya, nanti ulang. Ya, jangan terlalu main-main HP, coba sharing-sharing di internet apa itu tenaga hidrogen, apa saja. Minggu depan akan kita bahas sama-sama lagi. Oke? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, satu pimpin doa dulu. Satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Oke. Sudah selesai.